Oh iya, so. Oke, boleh dari Adam perkenalan dulu, mulai dari nama, kemudian asal universitas, jurusan, tahun masuknya, dan posisinya sekarang sebagai apa? Oke, perkenalkan kalau namaku Adam Sandi Tama. Panggilannya Adam. Kalau sekarang aku eh, jadi mahasiswa jurusan Teknik Industri angkatan 2019 di Institut Teknologi Bandung gitu di semester 8. Nah, sekarang aku juga lagi ikut join nih program intern dari PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan konsentrat tambang ya di Papua gitu. Dari bagian shipping dan ekspor import untuk di offset areanya kayak gitu. Terus ada lagi nggak ya tadi? Sorry. Udah itu aja, Adam. Oke. Oke, next, bagaimana Adam bisa mendapatkan magang di PT Freeport Indonesia ini dan bagaimana proses seleksinya? Oke, untuk magang di PT Freeport itu tuh awalnya ceritanya tuh aku nyari-nyari sendiri sih karena emang aku interestnya specialize-nya itu di bagian mining gitu. Dan salah satu perusahaan di Indonesia yang emang aku interest itu adalah PT Freeport Indonesia gitu. Nah, awal-awalnya tuh aku nyari buat keperluan kerja praktik nih. Nah, cuman ternyata apa ya, periode penerimaannya di PT Freeport itu ternyata sedikit di akhir tahun kayak gitu. Nggak di akhir tahun sih, di akhir pertengahan tahun. Nah, jadinya aku ikut internnya itu bukan buat untuk kerja praktik, tapi untuk intern aja sekaligus untuk bahan tugas akhir aku kayak gitu. Nah, cara aku dapat informasinya itu, aku dapat dari websitenya PT Freeport. Di situ Freeport emang sudah menyediakan page khusus ya untuk magang internship kayak gitu. Nah, kemudian hal ini juga didukung dari informasi dari tata usaha di kampus ya, dari TU kampus aku juga nyebarin nih informasi terkait intern di Freeport kayak gitu sih. Nah, dari situ aku mulai apply. Persyaratannya seperti biasa dokumen, apa namanya, surat pengantar kampus, terus habis itu transkrip nilai, CV dan lain-lainnya gitu. Nggak disuruh buat esai juga sih. Jadi kayak pendaftaran aja biasa, seksi berkas biasa kayak gitu aja. Nah, udah kayak gitu, sekitar ya itu di sekitar menuju akhir bulan ya, akhir tengah tahun maaf, menuju akhir tengah tahun tuh mulai dikontak nih sama bagian HR. Nah, HR-nya itu kan departemen ya. Nah, itu ada divisi yang namanya LOD, Learning and Organization Development. Nah, divisi tersebut itu mengontak aku gitu kan lewat telepon, ditanyain terkait eh, ketersediaannya untuk bisa interview nih langsung sama usernya. Jadi pertama tuh sebelum ditanyain tentang ketersediaan itu sebelumnya ditanya juga nih sama HR. Jadi kayak tahapnya itu kok bisa aku ringkasin aja ya. Jadi tahap seksi berkas yang kayak nge-apply submit di webnya Freeport. Kemudian habis itu nanti dihubungi sama HR, diwawancara secara singkat aja kayak kesibukannya apa, terus backgroundnya gimana, terus habis itu nanti kalau magang itu kamu lebih interestnya di bidang kayak gimana kayak gitu. Terus habis itu skill kamu yang sekarang paling kamu tonjolin tuh apa gitu, maksudnya yang bisa kita apa ya, yang kita emang jual ke perusahaan itu tuh loh, yang bisa kita berikan ke perusahaan itu kayak apa kayak gitu. Jadi sebenarnya eh, wawancara sama HR itu kayak gitu aja. Nah, di sini nanti HR-nya itu nanya ini di sini ada divisi ini, divisi ini, divisi ini yang emang membutuhkan. Jadi emang konsepnya tuh HR-nya itu ini mendata di setiap divisi dan departemen di PT Freeport tuh mana yang butuh anak magang. Terus habis itu dari data tersebut dia itu bakal nyesuai ini dengan eh, apa ya, dengan jurusan-jurusan yang ada di universitas yang di mahasiswa-mahasiswa yang apply. Nanti mereka hubungin, terus habis itu nanti mereka ngasih opsi ke kita. Kalau ada ini nih, ada divisi ini sama divisi ini gitu. Nah, nanti bukan opsi sih, kayak lebih ngasih tahu ada divisi ini yang bakal butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, nanti jadi divisi-divisi tersebut itu bakal menjadwalkan wawancara sama kita kayak gitu. Jadi nanti kita dijadwalin. Contoh misal itu dari aku departemen purchasing, sorry, procurement, logistik dan procurement, logistik, dan ekspor impor.
Itu di bawahnya itu ada divisi yang shipping buat offsite area, terus ada yang onsite area, ada purchasing kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh ketiga divisi tersebut itu membutuhkan anak intern. Nah, nanti aku bakal dijadwalkan untuk wawancara nih sama ketiga divisi tersebut di hari-hari yang berbeda kayak gitu. Nah, habis itu dapat nih diwawancarain sama divisi terakhir tuh divisi shipping dan ekspor impor di offset area. Nah, kayak gitu. Offset area tuh untuk yang di luar Papuanya, jadi di Jakarta dan juga di Surabaya kayak gitu. Nanti habis setelah diwawancara bakal didiskusikan nih yang paling sesuai itu mana sama LOD gitu, di divisi apa, dan dari hasil wawancara dengan divisinya itu kayak gimana. Udah kayak gitu, habis diwawancara sama user, isi wawancaranya itu ya paling dari mana perkenalan, terus habis itu dites juga mengenai logistik itu kayak gimana, kamu pahamnya kayak gimana aja, terus kasih studi kasus juga kayak gitu. Studi kasusnya kayak ya terkait dengan bidang divisinya masing-masing sih kayak gitu. Kalau aku kan tentang itu ya logistik ya, dijelasin tentang kayak logistikku kayak gimana, terus habis itu warehousing tuh kayak gimana. Terus habis itu dia terakhir tuh nanyain tentang ini sih, kayak bagaimana cara kamu untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan antar kelompok kayak gitu sih. Nah, habis kayak gitu tahapannya nanti diinfoin lagi nih sama LOD ini bakal kayak gimana, gimana keterima atau enggak. Nah, habis kalau misalnya aku alhamdulillah waktu itu keterima, habis keterima aku langsung diadain tech meet technical meeting gitu pertama sama divisi yang bersangkutan. Nah, habis itu langsung bisa dimulai kegiatan internal. Jadi kayak kalau disingkatin dari cerita panjang aku tadi, itu intinya kayak cuman daftar di website, terus habis itu wawancara sama HR. Habis wawancara sama HR, kamu wawancara sama user-user yang bakal membutuhkan, terus habis itu tech meet. Nah, habis itu bisa mulai magang. Kayak gitu sih untuk tahapan secara singkatnya. Oke, thank you Adam. Next, apa aja nih kira-kira yang menjadi faktor pertimbangan Adam saat memilih magang tadi? Faktor pertimbangannya itu pertama interest sih ya. Karena aku emang dari awal masuk ke teknik industri ITB itu ingin masuknya ke industri tambang, mining gitu atau industri mining. Nah, dari situ kan aku nyari nih mining yang emang yang emang menurut aku tertarik gitu di antara rantai pasoknya. Misalnya contoh tuh kalau misalnya mining dalam Pulau Jawa aja itu menurut aku kurang tertarik karena ya rantai pasoknya cuman dalam paling darat atau enggak ya darat aja atau enggak lewat udara gitu kan. Nah, itu aku nyari yang kedua challenging gitu. Jadi pertama itu dari interest aku di mining dan juga pengen perusahaan mining itu yang di luar Pulau Jawa. Karena pasti sistem logistiknya tuh lebih menantang gitu. Contoh kan Freeport kan di Papua ya, dan itu di daerah itu daerah terpencil. Jadi kayak logistiknya tuh bakal susah. Kayak gimana tuh caranya? Nah, aku pengen tahu kayak gitu. Yang kedua tuh tadi udah sih kan mining. Terus habis itu, oh ini pengalaman perusahaannya. Nah, si pengalaman perusahaannya kan Freeport tuh udah lebih dari 55 tahun di Indonesia ya, dari zamannya Bapak Soeharto sampai sekarang gitu udah. Jadi kalau aku tuh concernnya kalau ingin nyari pengalaman tuh pengennya tuh di emang perusahaan-perusahaan yang emang udah berpengalaman dan emang udah besar kayak gitu loh. Jadi emang buat wadah yang baik buat aku belajar dan juga berkembang. Jadi concernnya kedua itu. Terus ketiga, aku nyari six for opportunities buat karir di masa depan juga gitu loh. Nah, kan kalau di Freeport itu opportunity-nya bagus karirnya. Terus habis itu dari situ kan itu perusahaan multinasional juga kan ya. Jadi bisa terbuka. Aku juga berharap di sana aku bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga punya opportunity untuk bisa mengembangkan diri dan juga mengembangkan karir aku. Jadi tiga hal itu sih. Kalau pertimbangan-pertimbangannya. Udah sih itu aja. Oke, thank you Adam. Selanjutnya, bagaimana Adam mendeskripsikan pengalaman selama menjalani program internship di PT Freeport Indonesia ini? Pengalamannya itu pertama mungkin kesan ya. Kalau kesannya itu seru sih. Enaknya tuh kalau di Freeport kan aku Freeportnya di tempat ini di Jakarta, bukan di onsite-nya, di offsite-nya karena emang lebih diperlukan di sana dan juga aku available-nya ternyata waktu itu emang bareng sama kampus juga sih. Maksudnya sambil kuliah gitu loh. Jadi biar gak terlalu terganggu kalau aku ke Papua bolak-balik kan. Nah, di situ tuh deskripsinya orang-orangnya tuh ramah, terus habis itu suka sharing dan mereka tuh profesional satu sama lain. Jadi ada waktunya untuk profesional, ada waktunya emang mereka untuk apa ya, kayak bersosialisasi gitu loh, dan mereka tuh nggak ada senioritas di sana enaknya, kayak gitu.
Terus habis itu saling berbagi satu sama lain. Berbagi itu bukan hanya berbagi cerita, tapi juga mereka berbagi kayak makanan lah, atau hal-hal kecil lah. Itu yang buat aku kayak, wah kayak ini company walaupun tua, aku kira perusahaan-perusahaan tua itu kan pasti senioritasnya tinggi, terus kayak gitulah. Ternyata enggak, pas lagi di sana tuh, untungnya di divisi aku semuanya friendly kayak gitu. Terus untuk masalah menurut aku tuh, kalau pekerjaan yang aku lakuin ya, itu tuh emang kayak lebih ke administratif dan juga mengolah data sih. Karena emang jatuhnya itu sekarang kan zaman serba canggih gitu. Sedangkan Freeport kan perusahaan tua, di mana sumber daya manusianya juga bisa dikatakan orang-orangnya itu belum terlalu apa ya, mengikuti perkembangan teknologi gitu, yang sekarang udah 4.0 kan, pakai coding lah, pakai software inilah, software itu. Nah, mereka tuh membutuhkan sumber daya manusia yang bisa. Cuman mereka itu karena di logistik Freeport ini tuh workload-nya tuh sangat, bukan apa ya, workload-nya tuh bebannya berat, ditambah dengan deadline pengerjaan tugas mereka tuh mepet-mepet gitu. Karena kan kita harus ngirimin barang tiap hari ke eh, lokasi tambang. Itu kayak harus benar-benar literally tiap hari gitu. Lewat pesawat atau lewat kapal yang tiap minggu itu ada 2 kali kapalnya. Jadi kayak emang kesannya itu dikejar-kejar terus gitu workload-nya. Nah, jadi mereka itu, si para pegawainya itu nggak sempat untuk bisa explore dan belajar tentang software, coding gitu-gitu. Nah, maka di situ ada aku, anak magang di situ ngebantu untuk mereka ngolah data, menyajikan business intelligence. Terus habis itu aku ngebantuin kayak intinya lebih pengolahan data. Terus habis itu ngebantu juga pemasukan strategi logistik kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau dibilang beban kerjanya itu, menurut aku kalau bisa buat satu anak intern tuh di divisi aku ya, itu tuh dibilang berat mah berat apa, berat tuh nggak terlalu berat sih, lumayan medium lah. Cuman yang bikin 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 apa ya, bikin terasa eh, bikin terasa tertekan ya, pressure itu gara-gara waktu pengerjaannya sih. Jadi misal kayak tiba-tiba gudang penuh, kita harus nganalisis data gudang. Besok udah jadi ya gitu, dia bilangnya kayak gitu, si manajernya, karena besok tuh kita harus langsung konfrontasi ke pihak warehouse gitu. Jadi kayak benar-benar harus secepat itu gitu, se-agile itu kerjanya kayak gitu sih. Oke, thank you Adam. Next, gimana training ataupun pelatihan yang Adam dapatkan dalam internship ini? Kalau training sama pelatihan itu lebih ke ini sih, lebih ke semi privat ya. Kenapa bilang semi privat, karena kayak misalnya dikasih pekerjaan ini, ditanya nih misalnya, Dam, ini tuh adalah tracking order gitu, atau enggak ini adalah data warehouse atau data pengiriman, tolong analisis atau enggak tolong update, tolong dibuat data bongkaran kapal kayak gitu. Nah, jadi diajarannya tuh yang benar-benar secara privat gitu. Jadi kayak benar-benar ditunjukin nih, di share screen, ditunjukin. Ini kan online ya, aku hybrid sih ini, magangnya BTW. Jadi kayak ditunjukin nih caranya gini 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 gini. Kalau kamu mau metode lebih cepat, itu lebih bagus kayaknya kayak gitu. Kalau pelatihannya, terus habis itu di Freeport juga ada pelatihan ini sih, pelatihan keamanan keamanan cyber kayak gitu juga diajarin lewat namanya, mereka platformnya ada LMS, websitenya Learning Management System. Jadi nanti kita kayak semacam dikasih PPT gitu, dipelajarin, terus habis itu nanti dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu online, tinggal diklik-klik nanti skornya berapa, ya mana yang perlu diperbaiki kayak gitu-gitu. Jadi kayak eh, bisa dibilang semi privat sih, karena kayak belajarnya nggak langsung bareng-bareng di kelas besar kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman di underground ya, di tambang bawah tanah, mungkin mereka perlu kayak gitu ya, perlu safety bareng-bareng gitu. Kalau misalnya aku kan di offset area, jadi kayak lebih ke private trainingnya terkait dengan logistiknya kayak gitu sih. Oke, thank you Adam. Next, bagaimana apa aja tugas utama dan responsibility Adam dalam internship di PT Freeport ini? Oke. Kalau tugas aku di sini lebih banyak ngebantu tentang pengolahan data sama bikin data business intelligence sih. Business intelligence-nya itu dalam bentuk dashboard kayak pengolahan data statistik, terus prediktif jumlah kontainer kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu aku juga bertanggung jawab buat ngabarin juga nih tentang posisi barang itu ada di mana. Jadi misalnya barang sekarang itu lagi ada di laut, di atas laut, atau lagi udah nyampe di Papua tuh, di Amamapare, di pelabuhannya, atau masih di Jakarta di warehouse mana, itu aku ngasih tahu. Terus aku juga ini sih itu apa ya, ngebantu untuk ngebikin dokumen tracking order. Jadi tracking order itu adalah misal kita mau ngirim barang, tapi barangnya itu harus dikirimnya pakai truk. Nah,
orang yang ngirim truk itu harus punya surat surat perintah yang namanya tracking order gitu. Nah itu aku yang buatnya. Jadi misalnya tiba-tiba di email nih udah ngomong sama vendor, oke barang kita sudah dapat barang kita sudah siap untuk dikirimkan ke warehouse gitu. Nah nanti dari situ aku respon, oke saya kirimkan tracking order. Nah dari tracking order itu nanti pihak warehouse-nya tuh bakal bisa mengirimkan sumber daya manusia untuk ngirimi untuk menjemput barang dari vendor kayak gitu. Itu sih. Oke, thank you Adam. Next, apa aja yang menjadi suka dan duka Adam selama menjalani internship di PT Freeport? Kalau suka duka, sukanya tuh nggak terasa apa ya, selalu banyak ini ya, friendly gitu lingkungannya. Terus habis itu nggak tegang. Terus habis itu banyak cerita, banyak insight yang didapat. Jadi kayak orang-orangnya di sana tuh easy sharing gitu, nggak terlalu ngerasa ngerasa apa ya, nggak ngerasa kompetitif banget lah. Jadi kayak nggak ngerasa kayak, aduh, gue anak magang kerjaan gue diambil. Nggak, mereka tuh malah seneng karena bisa dibantu. Itu satu. Terus habis itu banyak cerita-cerita lah kayak dari mereka gitu tentang uh, kerjaan atau gimana gitu. Jadi lebih banyak, lebih senangnya tuh apa ya, interaksi sosialnya sih menurut aku yang menarik di kantor tuh kayak gitu. Cuman kalau dukanya yaitu si workloadnya tuh dibilang lumayan, tapi pengerjaannya tuh mepet-mepet gitu. Jadi kayak banyak yang kadang tuh nggak beres atau nggak terlalu apa ya, maksimal pengerjaannya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak ya dukanya itu. Itu Oke, aja sih. thank you Adam. Iya. Eh, Next, nih kita bakal bahas tentang gaji. Apakah gaji yang Adam terima saat ini udah memenuhi ekspektasi? Boleh nggak di-spill tuh range-nya berapa? Terus ada nggak selain itu benefit ataupun tunjangan yang Adam terima? Oke. Kalau intern di Freeport itu gajinya ya langsung range-nya ya. Range-nya itu sekitar 1,5 sampai 3 juta. Karena emang standarnya segitu sih dari dulu mereka PT Freeport itu. Nah, cuman kalau tergantung nih kamu tuh di offset atau di onsite terkait dengan tunjangan. Kalau di onsite kan di Papua, itu kamu akomodasinya tuh terprovide misalnya dari tempat tidur, terus dari kesehatan, terus tiket pulang pergi itu juga diurusin, pulang pergi ya dari berangkat ke kemana ya, ke Papua. Papua tuh di Timika gitu, di Timika, terus habis itu pulang lagi ke Timika, ke Bandung pulang lagi ke Indonesia, ke Pulau Jawa gitu ya misalnya. Aku kan di Bandung, pulang lagi ke Bandung itu di provide tiketnya sama mereka, makanan juga di provide kayak gitu-gitu. Itu kalau misalnya kamu di Papua enaknya tuh kayak gitu, jadi kesehatan, tempat tinggal, terus makan, terus tiket pulang pergi itu semuanya di provide sama perusahaan. Nah cuman kalau di offset area kayak aku itu emang apa ya, tunjangannya itu lebih dikit karena kan emang di Pulau Jawa ya. Jadi tempat tinggal tuh nggak di provide, cuman di provide makan siang aja. Aku sama tadi gaji per bulan itu yang sekitar 1,5 sampai 3 juta. Itu tuh apa ya? Bayar, oh ya, di akhir bulan misalnya, di awal bulan itu dibayarnya biasanya untuk yang internship, dan periode magangnya itu sampai 3 bulan sih. Cuman aku ini untungnya karena emang pihak ada project pengerjaan dashboard ini ya, karena bisnis intelijen gitu kan. Nah, ada project dashboard untuk mengintegrasikan data-data yang ada di PT Freeport dan juga mengolahnya dalam satu dashboard kayak gitu. Kayak isinya tuh apa eh, visualisasi dari data-data kayak gitu. Nah, itu tuh pengerjaannya tuh emang butuh waktu yang lama dan susah. Nah, jadi kayak aku di extend lagi magangnya nih gitu. Jadi aku udah di extend sebanyak 2 kali. Jadi aku total 9 bulan nih udah di Freeport kayak gitu sih. Oke, thank you Adam. Next pertanyaan terakhir, kira-kira saran-saran apa aja yang bisa Adam berikan baik itu kepada para fresh graduate maupun kepada mahasiswa yang mau apply di posisi yang sama seperti Adam, which is shipping dan ekspor import di PT Freeport ini. Oke. Oh ya, sorry. Aku mau nambahin dulu tadi. Untuk akomodasinya dapat ini juga, dapat komputer juga dari Freeport. Oh ya, Jadi dapat laptop sama komputer juga ya tadi nambah. Nah, tadi itu habis itu pertanyaannya itu saran ya, saran untuk buat orang yang mau apply di posisi aku. yuk Nah, kalau betul. untuk saran sarannya itu kamu pertama mantepin dulu background kamu itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Freeport. Jadi Freeport tuh nanti ngasih poster apa aja nih majors atau jurusan yang dibutuhin sama mereka gitu. Kamu pastikan major kamu tuh kuat ada di situ gitu. Nah, habis itu nanti
Udah kayak gitu, kamu tolong buat CV yang bagus. Maksudnya CV yang bagus tuh yang emang eye catching buat HR-nya. Karena emang eh, kalau user itu nyerahin kandidatnya tuh semuanya ke LOD gitu, ke HR. Nanti mereka tinggal si usernya tuh tinggal yang milih. Jadi kayak mereka tuh berharap udah dapat sumber daya manusia yang bagus gitu dari anak magangnya dari LOD. Jadi pertama CV harus kamu buat secara semenarik mungkin dan sesuai banget sama apa yang di-apply, posisi yang kamu apply. Misalnya contoh ke aku kan apply-nya ke supply chain ya, ke logistik ya gitu. Jadi aku isiin pengalaman-pengalaman di logistik, pengalaman-pengalaman apa skill-skill yang bisa membantu logistik kayak ngolah data, coding dan lain-lainnya kayak gitu. Terus habis itu kamu tipsnya itu harus bisa belajar cepat dan juga jangan males-malesan karena emang pekerjaannya itu urgent, barang itu dibutuhin tuh hampir tiap waktu dibutuhin. Jadi kamu harus bisa gerak cepat informasinya kasih ke mereka dan lain-lainnya kayak gitu. Dan jangan apa ya, belajar cepat tadi, yang belajar cepat mau nggak mau harus bisa belajar cepat karena dibutuhinnya itu juga cepat juga gitu, karena tadi kan deadline pengerjaannya itu pendek-pendek ya, jadi mau nggak mau kamu harus bisa belajar cepat gitu dituntutnya. Yang itu sih. Ketiga, jangan apa ya, jangan tidak mau untuk bersosialisasi. Maksudnya jangan sungkan untuk bersosialisasi karena itu penting banget sih kalau di divisi ini, karena kayak istilah-istilah logistik itu banyak. Terus habis itu kamu ngehubungin orang mana itu juga banyak. Karena kan kita kalau logistik tuh nggak hanya untuk masalah pengiriman aja ya, bukan ke mitra pengiriman aja, kita ngehubungin vendor juga, lain-lain. Terus habis itu eh, jangan sampai ada slack di antara kamu sama apa ya, rekan kerja kamu, karena itu kayak saling berkaitan satu sama lain. Jadi intinya sosialisasi kamu harus baik sih, kayak gitu sih. Itu aja dari aku. Oke, makasih banyak Adam buat cerita pengalaman maupun saran-sarannya. Semoga bisa membantu memotivasi para mahasiswa maupun para fresh graduate di luar sana. Dan karena interviewnya sudah selesai, aku izin stop record.